asn.bkn.go.id 2023. Adapun sebagian nama yang dinyatakan lolos database BKN bisa Anda cek di portal kami yaitu di www.unews.id. Nah, itu dia sedikit informasi yang lagi ramai sekarang buat seluruh tenaga honorer khususnya golongan K2. Persiapkan semuanya mulai sekarang. Dan terus update informasi dari Kemenpan RB agar tidak ketinggalan info terupdate-nya. Berdasarkan informasi terkini, itu dia kuota 80% yang tersedia untuk honorer K2. Yang lolos database BKN bisa dicek pada link pendataan non-asn.bkn.go.id. Sekian, sampai jumpa di video Unews Education berikutnya. Halo semua, welcome back to Unews Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Nasib honorer memang sedang diperjuangkan, baik hak-hak mereka hingga pendapatan. Maka pemerintah perlahan membenahi berbagai polemik, tak terkecuali permasalahan honorer. Seiring dengan reformasi birokrasi yang tengah dilakukan oleh pemerintah, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menjadi sorotan. Revisi tersebut dirancang untuk memberikan transformasi manajemen ASN yang lebih komprehensif dan efektif. Menariknya, dalam revisi Undang-Undang ASN tersebut terdapat 7 klaster kunci yang menjadi titik fokus. Masing-masing dari 7 klaster ini memiliki tujuan dan target yang berbeda. Namun, apa yang paling menarik perhatian publik adalah klaster yang berfokus pada penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN. Melalui klaster ini, tenaga honorer diharapkan bisa berubah status menjadi ASN dengan skema tertentu. Berikut 7 klaster dalam revisi Undang-Undang ASN dan bagaimana skema ini ditawarkan untuk tenaga honorer. 1. Klaster Komisi ASN. Klaster ini berfokus pada peningkatan peran dan fungsi Komisi ASN dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan ASN. 2. Klaster Penetapan Kebutuhan PNS dan P3K. Klaster ini bertujuan untuk memperkuat peran PNS dan P3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah. 3. Klaster Kesejahteraan P3K. Klaster ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan P3K melalui peningkatan gaji dan tunjangan. 4. Klaster Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Klaster ini ditujukan untuk mengurangi jumlah ASN melalui efisiensi dan perampingan organisasi pemerintah. 5. Klaster Penyelesaian Tenaga Non-ASN. Ini adalah klaster yang menjadi sorotan utama. Melalui klaster ini, pemerintah berusaha untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Tentunya dengan memberikan kesempatan kepada honorer untuk menjadi ASN melalui skema tertentu. 6. Klaster Digitalisasi Manajemen ASN. Klaster ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen ASN melalui pemanfaatan teknologi digital. 7. Klaster ASN di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Klaster ini berfokus pada peningkatan kapasitas dan peran ASN di berbagai lembaga pemerintah. Bagaimana dengan tenaga honorer? Dalam klaster penyelesaian tenaga non-ASN, pemerintah menyediakan skema khusus bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN. Melalui skema ini, tenaga honorer yang memenuhi kriteria tertentu akan diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik full-time maupun part-time. Proses pengangkatan ini tentunya akan dilakukan melalui seleksi yang ketat dan transparan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang memang berkompeten dan berintegritas tinggi yang akan diterima menjadi ASN. Melalui skema ini, pemerintah juga berharap bisa memberikan kepastian dan jaminan karir bagi para tenaga honorer. Ini adalah upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pegawai pemerintah termasuk tenaga honorer mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak. Demikianlah ulasan mengenai 7 klaster dalam revisi Undang-Undang ASN dan skema yang ditawarkan bagi tenaga honorer untuk menjadi ASN. Semoga ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan ASN di masa depan, serta bagaimana pemerintah berusaha untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pegawai pemerintah. Sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di channel ini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update tenaga honorer. Namun seperti biasa sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Dalam atmosfer yang penuh ketidakpastian bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia, Surat Edaran atau SE baru saja dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, yaitu Abdullah Azwar Anas. SE yang dikeluarkan pada 25 Juli lalu telah menjadi payung hukum yang meneduhkan. SE dengan nomor B-SM.M.01.00/2023 ini memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh jutaan tenaga honorer. Sekaligus juga menjadi senjata agar Pemda dapat melindungi hak-hak para honorer. Melalui SE ini, pemerintah pusat telah memberikan panduan kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola tenaga honorer. SE ini menunjukkan bahwa Pemda tidak lagi memiliki ruang untuk mengabaikan hak-hak tenaga honorer atau bahkan mempertimbangkan pemecatan massal. Berikut ini adalah beberapa poin penting dalam SE tersebut yang harus menjadi rujukan bagi Pemda dalam menjamin nasib honorer. 1. SE menyerukan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan daerah untuk menghitung dan tetap mengalokasikan anggaran bagi pembiayaan tenaga non-ASN atau honorer yang telah terdaftar dalam basis data BKN. Mandat ini berarti bahwa Pemda harus memastikan bahwa tenaga honorer mereka mendapatkan dukungan keuangan yang memadai. Kedua, menurut SE tersebut, pembiayaan untuk tenaga non-ASN tidak boleh mengurangi pendapatan yang selama ini telah mereka terima.
Ini berarti bahwa Pemda tidak dapat mengurangi pendapatan tenaga honorer mereka tanpa alasan yang sah. Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa tenaga honorer dapat terus hidup layak dan memberikan layanan publik yang berkualitas. Ketiga, SE juga menekankan bahwa PPK dan pejabat lainnya dilarang keras mengangkat pegawai yang bukan PNS dan atau bukan P3K untuk mengisi jabatan ASN atau tenaga non-ASN lainnya. Ini berarti bahwa Pemda tidak dapat sembarangan mengangkat pegawai baru dan mengabaikan tenaga honorer yang telah memberikan layanan mereka selama ini. SE ini menjadi bukti kuat bahwa Pemda tidak dapat lagi berkutik dalam menghadapi isu pemecatan tenaga honorer. Mereka tidak hanya harus menjamin hak-hak honorer, tetapi juga harus melindungi honorer dari pemecatan massal. SE ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk melindungi tenaga honorer, serta memastikan juga bahwa non-ASN mendapatkan perlakuan yang adil dan layak. Dengan dukungan SE ini, Pemda sekarang memiliki panduan yang jelas dan kuat untuk membantu dalam menjaga nasib tenaga honorer. SE Menpan RB ini mengakhiri era ketidakpastian bagi tenaga honorer dan membuka babak baru di mana hak-hak dan kontribusi pegawai non-ASN diakui dan dihargai. Melalui SE ini juga pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk membangun masa depan yang lebih baik dan lebih adil bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Sekian, sampai jumpa di video Yunus Education berikutnya. Halo semua, welcome back to Yunus Education. Di sini kita akan belajar seputar hal edukatif yang datang dari dunia pendidikan. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas mengenai update P3K. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke video, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan pula lonceng notifikasinya. Oke baik, langsung saja mari kita simak penjelasan pada video berikut ini. Seperti yang sudah-sudah, tenaga honorer memang membutuhkan kepastian terkait masa depan dan kelangsungan karir mereka. Belum lagi semenjak wacana penghapusan tenaga honorer sudah disiarkan, mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi selain terus berjuang. Impian untuk menjadi aparatur sipil negara masih menjadi bibit unggul di benak para tenaga honorer. Itulah mengapa pemerintah harus memberikan apresiasi kepada para tenaga honorer yang meluangkan waktu hingga puluhan tahun untuk memberikan dedikasinya. Namun ada kepastian yang bisa dirasakan saat ini bagi tenaga honorer. Sudah dipastikan tidak ada penghapusan serentak. Meski demikian, belum ada jaminan bagi tenaga honorer bisa lanjut pada tahap sebagai pegawai ASN, apalagi keistimewaan tanpa tes. Sudah terdapat jalan baru, yakni P3K paruh waktu, yang diharapkan dapat mempelopori solusi bagi permasalahan tenaga honorer. Sedang dalam proses musyawarah sebelum nantinya betul-betul ditetapkan dalam revisi Undang-Undang ASN. Memang banyak yang kebingungan soal P3K paruh waktu ini.
Jelas ada perbedaan ya antara P3K paruh waktu dengan sistem P3K pada umumnya, termasuk bidang dan juga durasi waktu yang diberlakukan. Menanggapi adanya rencana P3K paruh waktu tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI, Syamsur Rizal memberikan pernyataan mengenai jaminan yang bisa diterima oleh honorer. Seperti dilansir oleh Yunus dari situs resmi DPR RI, tepatnya tanggal 19 Juli 2023, ada beberapa jaminan bagi honorer yang apabila nanti beralih status sebagai P3K paruh waktu. Tidak ada istilah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Itu istilah pegawai honor berubah namanya menjadi P3K. Dan insya Allah mereka tidak akan diberhentikan kalau mereka menjadi pegawai honorer, tutur Syamsur Rizal. Sementara 3 jaminan yang dimaksud ini adalah diantaranya pertama, terdapat 2 status kepegawaian bagi para honorer, yakni P3K paruh waktu dan P3K full time. Jadi para tenaga honorer memiliki keleluasaan untuk memilah sendiri status antara P3K paruh waktu dan P3K full time sesuai dengan kebutuhan. Kedua, jaminan tenaga honorer yang menjadi P3K akan diberikan sebuah kesempatan supaya bisa naik jabatan di dalam sektor publik, jadi tidak ada lagi istilahnya diskriminasi. Ketiga, bagi tenaga honorer yang menjadi P3K akan diupayakan untuk bisa dapatkan hak yang sama seperti PNS, yakni hak pensiun. Nanti ada penuh waktu atau full time, atau dia paruh waktu atau part time. Ini yang sedang kita bunyikan di dalam undang-undang itu. Pegawai P3K akan kita usahakan dapat uang pensiun dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu. Tidak ada beda antara PNS dan P3K. Semoga dengan adanya 3 jaminan yang cukup memberikan dampak baik bagi tenaga honorer bisa terrealisasikan sesuai dengan rencana. Setidaknya 3 jaminan inilah yang membuat tenaga honorer tidak lagi merasa khawatir akan nasib mereka di bulan-bulan jelang pergantian tahun. Demikian informasi mengenai 3 jaminan yang didapat ketika honorer beralih status menjadi P3K paruh waktu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.